Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki hari yang baru, hari anugerah yang Tuhan percayakan untuk kita jalani, dan kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Hari ini terjadi bukan kebetulan, tapi pasti Tuhan punya rencana baik dalam hidup yang kita jalani. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga itu akan menolong dan membekali kita dalam menjalani hari ini, saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Kau anugerahkan. Dan saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah ketika kami datang berbakti, menundukkan hati kami di hadapan Tuhan, itu boleh menolong kami untuk diperlengkapi, untuk bisa mendorong diri kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, menjadi orang-orang yang secara sadar memproses dirinya dengan baik. Kami siap untuk belajar dari firman-Mu, berkati hamba-Mu dan juga situasi yang ada sehingga bisa menyampaikannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya mau ajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal 6. Kita akan membaca Matius 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, dilanjutkan dengan ayat yang ke-16 hingga 21. Matius 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum supaya dilihat orang. Karena jika melakukan demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa-doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat yang ke-16, saudara. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema di balik topeng. Rabu ini bukan Rabu biasa, Rabu yang luar biasa, saudara. Karena hari ini kita memasuki masa prapaskah yang menandai seluruh karya Tuhan di kayu salib. Ya, segala kasih, pengorbanan, pekerjaannya dinyatakan kepada kita. Maka nanti malam saudara jangan lupa datang di kebaktian Rabu Abu. Dan hari ini menjadi hari yang spesial juga karena kita melangsungkan pemilu. Jadi jangan lupa nyoblos, datang dan memilih saudara orang-orang yang kita percaya untuk menjadi pemimpin kita. Karena itu adalah bagian dari cara kita berpartisipasi dan bertanggung jawab pada apa yang menjadi arah negeri ini. Jangan golput ya saudara. Apalagi datang tapi nyoloknya dicolok semua begitu ya. Enggak. Saya yakin apapun yang terjadi ada dalam izin Tuhan, dan kita mendoakan yang terbaik untuk negeri ini. Terus saudara, kalau kita ngomongin ya
tentang kehidupan kita, maka yang menarik adalah relasi orang-orang yang ada di dalamnya menolong kita untuk bisa menyadari bahwa ketika seseorang hidup, maka orang mungkin punya wajah yang tidak melulu sama dengan apa yang ia tampilkan. Ada banyak orang yang mempunyai topeng gak cuma satu, saudara, tetapi mempunyai topeng yang berlapis-lapis, tergantung ketemu siapa, dalam situasi seperti apa, ia memilih menampilkan image dirinya seperti apa. Walaupun mungkin kenyataannya, aslinya belum tentu begitu. Dalam relasi dengan orang lain kita menyadari ada orang-orang yang ternyata demikian, yang secara konsisten menutupi siapa diri yang sebenarnya hanya untuk mendulang pujian dari yang lain. Ketika berbicara tentang pemilihan umum, saudara, maka hal menarik yang saya jumpai dalam proses kampanye kemarin, kayaknya makin kesini orang-orang itu termasuk para paslon begitu ya, saudara, seringkali justru udah nggak malu untuk menampilkan topengnya terang-terangan. Dan dalam debat capres dan cawapres kemarin, saudara, yang berlangsung beberapa kali itu, kita melihat bahwa makin kesini kok kayaknya makin gak malu ya untuk mengkritik orang, menjatuhkan orang. Saking tajamnya, saudara, kritiknya sampai gak kelihatan. Yang kelihatan tuh cuma bagaimana ia menghina dan merendahkan lawan bicaranya. Itu yang terjadi ya. Hanya untuk apa, saudara? Hanya untuk menaikkan pamor dirinya, membuat yang lain kelihatan jelek, mengkritik semua hal ya, kayaknya jadi dosa satu orang begitu, saudara, hanya untuk membuat orang lain berpikir bahwa ketika dia jelek maka saya yang baik. Dan topeng-topeng itu, saudara, dilakukan atau diberikan dalam cara yang beragam. Jadi nggak zaman lagi, saudara, supaya kelihatan baik orang pakai jurus pura-pura, nggak zaman lagi, saudara ya. Sekarang jurusnya itu pura-pura plus ngejelekin orang plus fitnah orang ya. Kalau perlu fitnah orang, urusan benar salah minta maaf itu urusan belakangan, saudara. Yang penting kelihatan baik dulu ya. Yang penting dia dapat nilai plus dibandingkan yang lain. Atau mungkin, saudara, bisa jadi orang berusaha untuk menampilkan kebaikan atau misalnya kesalehan dirinya dengan cara-cara pakai atribut keagamaan tertentu. Ya, saya jadi ngebayangin, saudara, jangan-jangan orang biar makin saleh nanti salibnya nggak sekecil gini, saudara, kalau pakai kalung ya. Mungkin segede salib kuburan yang dipakai. Ya, makin gede salibnya siapa tahu. Orang berpikir saya akan makin saleh dan lain sebagainya. Jadi orang punya cara yang beragam untuk bisa membuat topeng dan menampilkan dirinya ya, versi yang dia ingin orang lain percaya. Padahal kadang-kadang, saudara, orang tuh suka lupa bahwa yang namanya pakai topeng itu gak akan pernah bertahan selamanya. Pasti akan ada jatuhnya, pasti akan ada ya kelihatan aslinya. Dalam pembacaan kita, saudara, di sini Yesus menegur orang-orang agar tidak menjadi orang-orang yang munafik. Di sini dikatakan, ingatlah, jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum supaya dilihat orang. Karena kalau melakukannya kamu tidak mendapat upah dari Bapamu yang di surga. Yesus mengatakan bahwa ketika seseorang menampilkan dirinya, menampilkan kebaikan dirinya, jangan sampai itu dilakukan di dalam kemunafikan atau di dalam kepura-puraan. Yang dimaksud dengan kemunafikan atau kepura-puraan apa, saudara? Sama seperti orang yang bermain peran, ya. Dia bisa bermain peran tertentu, tapi kan aslinya belum tentu demikian, ya. Yesus membenci, ya. Allah nggak suka kepada orang-orang yang munafik, orang-orang yang ketika ingin kelihatan baik atau kelihatan saleh, melakukan kegiatan keagamaannya di depan banyak orang, yang gembar-gembor di depan umum, yang menunjukkan ya siapa dirinya berdasarkan ketaatan yang kayaknya taat banget, padahal belum tentu hatinya demikian. Yang kayaknya setia banget,
Padahal belum tentu saat dia sendiri atau nggak ada yang lihat melakukan hal yang sama. Yesus benci orang-orang yang munafik. Allah tidak suka orang yang berpura-pura. Mengapa demikian, saudara? Karena orang yang munafik atau berpura-pura dengan lapisan-lapisan topeng yang ia tampilkan adalah orang yang sok tahu. Mereka berpikir mereka bisa membodohi Allah. Mereka berpikir bahwa mereka bisa menipu Tuhan sebagaimana mereka menipu orang-orang yang ada di sekitarnya. Kok kayaknya tuh Allah tuh dianggap bodoh gitu, saudara. Ya, orang-orang yang sok tahu, orang-orang yang sok pintar itu Tuhan gak suka. Karena kenyataannya Tuhan gak mungkin gak tahu. Kenyataannya Tuhan pasti tahu. Ya, kalau kita ketemu sama orang munafik, sebel gak, saudara? Sebel kan? Karena pada akhirnya berdasarkan waktu kita juga bisa ngelihat atau ngerasain aslinya. Waktu akan menguji, akan membuktikan segala sesuatu. Apalagi ya, kalau kemarin-kemarin kan ada paslon, saudara, yang kerjanya janji begitu ya. Pas kampanye ngomongnya ini, pas udah menjabat ternyata nggak sesuai. Kan seringkali begitu ya. Dan netizen kayaknya dianggap bodoh, saudara, bisa percaya begitu aja, padahal jejak digital itu nggak hilang ya. Orang tuh bisa ngeliat, orang tuh bisa tahu bahwa pada akhirnya kemunafikan itu akan menunjukkan wajah aslinya saat ia berada dalam situasi-situasi yang mendesaknya untuk bisa bersikap. Dan itu seringkali mungkin belum tentu sesuai dengan wajah yang ia tampilkan, saudara. Yesus menegaskan, ia mengimbau kita semua, menegur kita semua bahwa ketika kita menjalani hidup yang berbakti, di sini kan ayatnya, saudara, tentang memberi sedekah, tentang berdoa, ya, tentang berpuasa, bahwa dalam relasi spiritual yang kita lakukan bersama dan di dalam Tuhan, dan juga dalam kehidupan kita bersama dengan yang lain, ya, ke atas tapi juga ke samping, saudara, Tuhan mau itu dilakukan dengan motivasi yang benar. Ketika ikut Tuhan, Tuhan gak mau justru orang pasang topeng yang bukan seharusnya, saudara. Justru saat orang ikut Tuhan, Tuhan itu rindu agar kita memproses apa yang ada di balik topeng yang kita miliki. Ya, kalau misalnya, saudara, setiap kita saya yakin pasti punya hal-hal yang perlu diproses di balik topeng. Misalnya, kita bilang, oh ya, saya udah maafin, begitu ya. Tapi ternyata hatinya masih dongkol. Apa yang harus diproses, saudara? Hatinya, kemarahannya. Ya, kadang-kadang ketika kita mau nolong orang, kita inginnya dipuji sama orang lain, saudara, depan orang. Apa yang perlu diproses di balik itu? Ketulusannya. Kadang-kadang, ya, ketika kita menampilkan sesuatu, saudara, itu bisa jadi berbeda dengan apa yang ada di dalam. Dan Tuhan mau saat orang menjalani hidup spiritualitas kepada Tuhan, kalau mengaku beriman dan sayang kepada Tuhan dan juga sesama, maka biarlah pengenalan akan Tuhan justru mendorong kita untuk bisa memproses diri kita dengan baik. Memproses hal-hal yang ada di balik topeng. Topeng ini berbeda dengan etika, saudara, atau kesantunan yang kita harus tampilkan di depan umum, ya. Masa kalau kita pengen marah, ya, terus kita ngomong kasar, hati pengen ngomong kasar, ya udah kan saya nggak mau pakai topeng, saya ngomong kasar aja. Nggak begitu, saudara. Ya, jangan sampai menjadi apa adanya membuat kita jadi orang yang seenaknya. Jadi sebenarnya di sini kan ada ketegangan yang saling membentuk, ya. Dalam arti begini, kalau kita tahu apa yang baik, tapi diri kita dalamnya belum begitu, maka proses ini secara serius supaya kita bisa mengarah ke sini. Bukannya berpura-pura di sini, ya di sini mah tetap bodo amat, ya. Sehingga ketegangan atau jaraknya ini, saudara, tidak terjembatani. Ya, ketika kita tahu apa yang baik, apa yang seharusnya, apa yang semestinya, apa yang Tuhan rindukan, dan diri kita belum seperti itu, maka mari kita berproses
dan mengarahkan hati kita ke sana. Kalau memang saya mengatakan saya tidak marah, kalau memang saya mengatakan saya mau melayani di mulut, kalau memang saya mengatakan saya senyum gitu ya, tapi dalamnya enggak, saudara, maka mari memproses diri kita untuk perlahan-lahan menjadi orang yang memang bersedia melayani, bersedia tersenyum walau sulit, bukan karena kita memalsukan diri kita, tapi karena kita belajar untuk membentuk diri kita. Itu yang Tuhan rindukan. Tuhan tahu apa yang ada di dalam kedalaman diri kita. Tuhan tahu siapa kita. Dan Tuhan gak butuh peribadahan yang palsu. Tuhan membutuhkan orang-orang yang jujur pada dirinya, jujur pada Tuhan, jujur mengakui kerapuhan dan keterbatasan dirinya, tetapi di saat yang bersamaan berkomitmen atau rindu untuk memproses dirinya. Berbagai ritual keagamaan yang kita lakukan bukanlah menjadi topeng. Seharusnya tidak menjadi topeng, tapi seharusnya menjadi ritual yang mengajar kita untuk membentuk diri kita, untuk membentuk ketaatan dan ketundukan kita di hadapan Tuhan. Jadi jangan kebalik, saudara. Ya, biarlah ritual yang kita lakukan, apa yang baik yang kita tahu, apa yang kita tahu Tuhan rindukan untuk kita kerjakan, menjadi standar yang menolong kita untuk berproses dan terarah ke arah sana. Jatuh gak apa-apa, saudara. Belum bisa sepenuhnya, it's okay, saudara. Yang penting kita terarah ke sana. Yang penting kita belajar untuk melakukan itu dengan ketulusan. Allah rindu agar kita menjadi orang-orang yang bukan ikut Tuhan makin tebal topengnya, tapi memproses apa yang ada di balik topeng. Mari tanyakan kepada diri kita, saudara. Topeng apa sih yang kita tampilkan selama ini? Topeng apa sih yang kita gunakan untuk menutupi luka kita? Topeng apa sih yang kita pakai untuk memuaskan keinginan kita? Topeng apa yang kita gunakan saat kita berada dalam keadaan yang menekan kita? Topeng apa yang saya gunakan ketika kita malas, saudara, untuk bisa berelasi lebih jauh dengan orang lain? Proses hal-hal yang ada di balik topeng itu. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang munafik, tetapi justru ini menjadi titik poin bagi kita, turning point bagi kita untuk bisa belajar mengikut Tuhan dengan setia. Karena Allah yang memanggil kita adalah Allah yang berkarya untuk kita. Kita rapuh, saudara. Abu itu melambangkan kerapuhan. Kita semua rapuh. Maka kita diingatkan bahwa hiduplah di dalam pertobatan. Maka mari, selagi masih ada waktu, dalam kesempatan yang Tuhan kasih, yang Tuhan berikan, kita berproses dengan baik. Karena Tuhan menolong kita, saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang jujur dan memproses diri kami dengan serius. Kami mau belajar untuk memproses apa yang ada di balik topeng kehidupan kami, dan biarlah itu boleh menjadi persembahan yang hidup, yang menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan melihat perubahan nyata ketika kami mengikut Engkau. Mampukan kami, berikan kami keberanian, berikan kami hikmat untuk dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, saudara. Selamat melanjutkan hari. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.